Assalamualaikum. Bunda, izinkan saya menceritakan kronologis bagaimana bisa tertipu 600 juta oleh seseorang yang mengaku teman. Jadi ceritanya itu bukan uang cash yang dia pinjam, melainkan sertifikat rumah. Kami punya sertifikat rumah yang memang belum pernah digunakan. Lalu pasangan yang aku temen ini datang ke rumah, minta baik-baik, secara merayunya halus banget. Bilangnya mereka sedang kesusahan, butuh uluran tangan, sedang menghadapi kasus di pengadilan sengketa tanah. Mereka memohon ke kami pinjamkan untuk waktu 6 bulan saja paling lama, atau 3 bulan sampai kasus mereka itu selesai. Mereka dengan sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan kasus ini karena itu tanah ayahnya katanya, yang sengketa dengan Pemda Luwut Makassar, di Makassar sana. Meskipun itu yang dipinjam sertifikat, saya bilang ke suami, jangan gitu, enggak Bi, enggak usah, kata saya. Berkali-kali bilang secara halus, baik, enggak usah. Suami saya teriming-imingi dengan janji mereka bahwa mereka akan mengembalikan dalam waktu 3 atau 6 bulan, dikembalikan dengan mengembalikan seharga 1M. Lalu saya bilang lagi, berkali-kali saya bilang, jangan Bi, jangan, kata suami saya. Enggak, teman saya jujur, orang baik, beragama, karena kita kenalnya di pengajian. Saya bilang bukan masalah beragama atau enggak, bagaimana kalau kasusnya kalah, mereka nggak bisa bayar. Enggak, yakin kok menang, ini udah di tangan kok, tinggal keputusan aja. Suami saya mungkin gelap mata juga dengan imingi 1M gitu. Akhirnya diberikanlah sertifikat itu dan laku sebagai jaminan di bank. Minjemnya kan 600, tapi hanya diberi oleh bank itu 500 gitu. Jadi cashnya itu 500. Itu seperti uang yang besar ya, tapi harga rumah kami lebih besar dari itu. Harga rumah kami bukan 500 juta. Maaf ya, kalau orang lain jual, rumah kami itu 1,5M gitu. Dan kami juga punya rumah itu, bukan beli sekaligus cash. Kami punya rumah itu, nyicil 15 tahun. Rumah ini baru aja selesai kami nyicil. Baru aja sertifikatnya itu dapet gitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Hanya 3 bulan aja mereka bayar ke bank. Setelahnya nggak bayar lagi, sehingga kamilah yang dikejar pihak bank ke rumah gitu. Dan rumah itu kan jadi jaminan, jadi akan disita. Bagaimana nggak stresnya saya, suami saya, rumah kita satu-satunya mau disita dengan kelakuan atau akibat bukan dari kita yang pakai uang itu gitu. Stres kami gitu. Dicari-cari orangnya kemana, nggak ada, hilang. Mereka punya rumah lain di Jakarta Barat katanya, dan kami nggak tahu. Yang tahu kan cuma yang di Bekasi aja rumahnya. Istrinya ini anggota kerjaannya di DPR itu sebagai tim ahli. Dan saya juga ke teman-teman pengajian, ternyata yang dipinjemin uang, kata mereka, nggak hanya ada 12 orang dipinjemin, tapi nggak ada yang lebih besar dari kami, sampai sertifikat ratusan juta nggak ada. Yang lain itu paling besar hanya 15 juta. Dan mereka tidak mau ngusut gitu, udah ikhlasin aja. Sebenarnya saya ingin ungkap banget siapa orangnya, tapi saya nggak bisa karena ini membawa sebuah organisasi yang besar. Begitu juga kata teman-teman di pengajian.
kalau kita ungkap orangnya siapa, organisasinya siapa, teman pengajian bilang mati kita, mati kita. Jadi yang mati cuma saya aja, saya yang dikorbankan daripada organisasi ini yang mati. Mereka nggak bisa nolong. Saya bilang ya sudah, biar Allah yang nolong kami. Saya sekarang imbasnya bukan hanya kami kehilangan rumah, tapi hancur rumah tangga kami. Rumah tangga saya, sedangkan yang saya ngenes banget, mereka bahagia aja. Mereka bahagia. Si pasangan ini bahagia, pasangan penipu ini tenang aja, harmonis aja. Ya mungkin itu aja kali ya kronologisnya. Kasih ya teman-teman yang udah doain saya, udah dukung saya, makasih banyak. Semoga ada pertolongan Allah, atau kalau enggak semoga ada hikmahnya ya. Semoga ini jadi pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya untuk saya tapi untuk semua orang, bahwa nggak boleh percaya ke orang yang nggak bisa dipercaya. Itu aja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.